رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu memuji kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah semoga kita semua termasuk ke dalam pengikut-pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, masih melanjutkan nasihat Imam Hasan Al-Basri. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Di kesempatan ini saya akan menukil dari apa yang beliau sampaikan kepada kita semua. Wa man la sabara lahu la dina lahu. Maka barang siapa di antara manusia itu tidak memiliki kesabaran, maka sejatinya ia tidak memiliki agama. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kemudian kita menyimak dari apa yang beliau sampaikan, barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, berarti hakikatnya dia tidak memiliki agama. Kalau kemudian kita berbicara tentang kesabaran, kesabaran itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Kesabaran itu sesuatu yang tidak ada batasnya di dalam aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Dalam hal apa? Dalam hal sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bersabar ketika mendapati musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengatakan kesabaran saya sudah habis, saya sudah mulai tidak sabar melaksanakan perintah, saya tidak sabar untuk meninggalkan larangan, saya pun juga sudah mulai tidak sabar menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita tahu pastinya dalam kehidupan di dunia ini, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian, kehidupan yang penuh dengan cobaan, kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Bahkan ketika kita berupaya untuk melaksanakan perintah Allah, kita pun harus bersabar di dalam menunaikannya. Untuk perkara yang sifatnya pribadi, ya, kita itu diminta untuk bersabar. Untuk perintah yang sifatnya itu meliputi seluruh kehidupan masyarakat, maka kita harus tetap berupaya menunaikan meskipun dengan penuh kesabaran. Andai kata kita mengatakan, saya sudah tidak lagi bersabar di dalam melaksanakan perintah sholat misalnya, maka pasti kita itu akan sudah berhenti menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Kalaupun toh mungkin kita katakan, saya sudah tidak bisa bersabar lagi melaksanakan saum setiap bulan Ramadan, saya itu sudah habis kesabarannya, pasti kita pun juga sudah mulai meninggalkan aktivitas saum Ramadan. Andai kata kita itu mengatakan, saya telah berdakwah, saya telah menyampaikan kebenaran, saya telah berupaya untuk mencegah kemungkaran, tapi toh Allah belum memperlihatkan hasilnya kepada diri saya dari apa yang kita lakukan, dari apa yang saya lakukan selama ini. Dan saya sudah mulai capek, saya sudah mulai penat, saya sudah mulai lelah, maka saya sudah tidak mau lagi
melaksanakan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, sungguh kalau itu yang kita lakukan, kita mengatakan saya sudah tidak lagi bersabar di dalam ketaatan, maka kerugian itu, kecelakaan itu pasti akan Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ketika Allah meminta wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikan oleh kalian sebagai penolong itu kesabaran dan shalah. Ini artinya apa? Bahwa tidak ada satupun dari aktivitas perintah yang telah Allah berikan kepada kita, kecuali ketika di dalam kita menunaikannya harus bersungguh-sungguh dengan penuh kesabaran. Yang kedua, sahabat yang dimuliakan Allah, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Kalau kemudian tadi kita itu tidak boleh bersabar, maksudnya kesabaran tidak boleh ada batasnya di dalam melaksanakan ketaatan, pun juga demikian. Kesabaran tidak boleh ada batasnya ketika kita itu diminta untuk meninggalkan kemaksiatan. Ketika kita diminta untuk meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Terlebih ketika suasana di sekitar kita, suasana di lingkungan kita saat ini ketika kita berada, di mana maksiat itu seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa, maka kesabaran kita untuk meninggalkan kemaksiatan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada upaya untuk melegalkan minuman beralkohol, apakah kemudian kita tetap bersabar mengatakan bahwa itu semua adalah perkara yang diharamkan dan harus kita tinggalkan? Ataukah kemudian kita tidak bisa lagi bersabar dengan mengatakan, ayo sudah, tidak apa-apa, yang penting bisa mendatangkan kenikmatan secara materi, kalaupun toh kita itu harus menjual minuman alkohol, minuman yang beralkohol, maka itu pun juga tidak ada masalah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ketika Allah melarang kita untuk melakukan praktik perjudian, ketika Allah meminta kita untuk meninggalkan praktik perzinahan, praktik riba, sementara saat ini semua itu seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa di tempat kita, maka kesabaran kita untuk meninggalkan itu semua itu akan diuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita bersabar, fa insyaallah Allah itu akan memberikan keselamatan atas diri kita. Kalau kemudian kita itu bersabar, fa insyaallah Allah pun juga akan memberikan petunjuk atas diri kita, bahwa yang kita lalui, yang kita jalani, yang kita laksanakan itu senantiasa di dalam bimbingan dan di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabarlah untuk meninggalkan perkara kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersabar di dalam menghadapi musibah. Sahabat yang dimuliakan Allah, tentu ketika kita melaksanakan aktivitas hidup di dunia ini, kadangkala Allah memberikan nikmat, kadangkala Allah juga memberikan musibah. Bahwa nikmat dan musibah itu adalah bagian dari ujian bagi kita. Maka bersabarlah di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, bersabarlah, jangan sampai kenikmatan itu menjerumuskan kita ke dalam kecelakaan. Ketika Allah memberikan banyak nikmat kepada kita, bersabarlah, jangan sampai kenikmatan itu justru semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, ketika Allah memberikan musibah kepada kita, ketika Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita, maka bersabarlah, karena sesungguhnya ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu akan mengangkat derajatnya, akan meninggikan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sahabat, benarlah apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Maka barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, sejatinya seolah-olah dia itu tidak berpegang teguh dengan agamanya. Padahal agama itu adalah sebaik-baik pegangan bagi kita. Agama yang diturunkan Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW, itu yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dalam kehidupan di dunia ini, dan terlebih kelak di dalam kehidupan akhirat. Semoga Allah menyelamatkan kita. Semoga Allah meneguhkan kesabaran kita di dalam ketaatan, meneguhkan kesabaran kita untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggikan kesabaran kita
ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.